Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menampilkan video role play tentang asuhan keperawatan kepada pasien dengan harga diri rendah dan dengan strategi pelaksanaan 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Sus. Pak, saya perawat Osana dan juga teman saya perawat Ines. Kami akan bertugas pada pagi hari ini hingga siang nanti. Sebelumnya, Pak, boleh saya tahu nama Bapak? Nama saya Rudi, usia 30 tahun. Oke. Bapak biasanya senang dipanggil dengan apa, Pak? Halo, Pak. Biasanya Bapak senang dipanggil dengan apa? Bapak Rudi aja, Sus. Oh, Bapak Rudi ya, Pak ya. Oke. Iya. Baik, Bapak Rudi. Jadi di sini kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak, ingin melakukan pengkajian. Tempatnya di sini saja. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Bersedia ya, Pak ya. Oke, Pak. Jadi bagaimana Pak perasaannya pagi hari ini? Perasaan saya seperti biasa, Sus. Ya, begitulah. Seperti biasa yang Bapak maksud itu, boleh Bapak jelaskan lebih lagi nggak? Supaya suster juga lebih mengerti apa maksud biasa yang dari Bapak maksud. Biasa ya kayak biasa, Sus. Saya sudah nggak bisa ngelakuin apa-apa kan. Terus tangan kanan saya juga sudah diamputasi. Padahal dulu tuh saya tuh sempat kerja bantu-bantu mencari nafkah buat keluarga. Tapi karena pernah ada insiden kecelakaan, saya tuh jatuh dari ketinggian 10 meter, tapi tangan kanan saya ini udah nggak ketolong, Sus. Jadi harusnya diamputasi ya. Begitulah sekarang juga saya kayak mau kerja juga susah. Jadi bantu-bantu juga terbatas gitu, Sus. Begitu ya, Pak ya. Jadi tangan Bapak diamputasi karena akibat pekerjaannya, Pak ya. Iya, pernah kecelakaan kerja. Jadi Pak, kan Bapak bilang tadi kalau tangan Bapak diamputasi ini, jadi Bapak beranggapan bahwa perasaan Bapak dan juga kehidupan Bapak biasa-biasa saja. Boleh Bapak jelaskan nggak Pak, dampak apa sih yang terpengaruh sekali dengan keadaan Bapak saat ini dengan keseharian Bapak? Saya jadi merasa malu aja, Sus. Terus kayak sedih gitu, udah nggak bisa bantu perekonomian rumah tangga sepenuhnya kayak dulu. Terus kayak malu gitu, udah nggak bisa bantu anak saya aja nggak bisa. Dulu saya masih bisa kayak ngantar anak saya bawa motor, tapi sekarang udah susah banget, Sus. Berarti Bapak merasa malu dan juga merasa biasa-biasa karena Bapak juga tidak bisa membantu anak Bapak ya Pak ya? Iya, saya malu sekali, Sus. Oke, nah itu kan dampak yang Bapak pikirkan karena Bapak mengalami keadaan saat ini. Nah saat ini saya mau ngajak Bapak untuk berpikir lebih positif lagi. Menurut Bapak apa sih dampak-dampak yang ada dalam diri Bapak yang positif dalam keseharian Bapak? Kalau dampak positif, kayaknya udah nggak ada lagi sih, Sus. Ya saya kayak cuma nyusahin keluarga aja sekarang mah. Oh, Bapak merasa nyusahin keluarga Bapak ya Pak ya? Nah kalau begitu saya ajak nih Bapak mengingat kembali. Saya ingin bertanya nih Pak, apakah Bapak sebelumnya pernah bercermin nggak Pak? Pernah. Pernah ya Pak ya. Nah saat Bapak bercermin apa sih yang Bapak lihat? Saya masih bisa lihat muka saya ya, saya masih utuh. Saya juga masih bisa lihat mata, telinga. Ya, muka saya masih bisa saya lihat lah. Bapak masih bisa melihat ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, saya ingin bertanya nih sama Bapak, itu semua masih berfungsi atau tidak Pak? Masih, Sus. Saya masih bisa melihat, masih bisa dengar, masih bisa berbicara juga. Nah, masih berfungsi dengan baik ya Pak ya. Nah, kalau Bapak boleh pikir-pikir lebih lagi, hal-hal yang Bapak senangi dulu,
ada apa-apa saja sih Pak? Atau hal-hal yang Bapak suka, yang sering Bapak lakukan? Saya dulu tuh suka nonton bola, terus saya suka juga melukis, sama saya juga suka memancing sih. Suka main bola, melukis, dan juga mancing ya Pak ya. Nah, dari sekian yang Bapak sebutkan, nah saya ingin bertanya lagi kepada Bapak, kalau kita lihat nih dari dampak negatif yang Bapak sebutkan tadi, dan juga dampak positif yang ada dalam diri Bapak yang sudah Bapak sebutkan itu, menurut Bapak mana yang lebih banyak Pak? Masih lebih banyak yang berfungsi sih sebenarnya. Masih Ya, bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bicara juga. Tapi saya malu juga nggak bisa, maksudnya kayak anggota tubuh saya udah nggak lengkap lagi. nah, benar ya Pak, walaupun Bapak beranggapan kalau karena anggota tubuh Bapak tidak lengkap karena tangan Bapak harus diamputasi, Bapak bisa lihat nih bagian tubuh yang lain, bagian mata, bagian hidung, bagian mulut masih berguna dengan baik. Dan Bapak juga tadi sudah sebutkan bahwa dampak positif lebih banyak yang Bapak miliki daripada dampak negatif yang Bapak miliki. Benar ya kan ya Pak? Ya, sus, masih banyak sih. Ya, jadi untuk itu Pak, di sini kita akan melatih kegiatan-kegiatan positif yang bisa dapat Bapak lakukan dan juga yang Bapak boleh lakukan ya Pak ya. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya Pak. Ya, sus. Halo Pak, saya perawat Ines. Jadi kita lanjutkan ya Pak pengkajiannya. Ya, Jadi sus. kan tadi Bapak udah bilang nih, Bapak bisa melukis, bisa memancing, sama main bola ya Pak ya. Nah jadi, Oke. Nah jadi di antara ketiga itu apa sih kegiatan yang paling Bapak sukai di antara itu? Biasanya paling suka melukis sih. Oh, kalau melukis ya Pak. Nah, Ya. Bapak gimana kalau kita sekarang latihan untuk melukis nih Pak? Apakah Bapak bersedia? Tapi saya biasanya melukis pakai tangan kanan, sus. Tapi kan tangan kanan saya kan sudah tidak ada. Saya belum terbiasa juga kidal. Itu gimana, Oke, sus? Pak. Ya, jadi tujuan kita mau latihan ini agar Bapak ini bisa lebih percaya diri, bisa merasa bahwa diri Bapak ini masih bisa berguna walaupun dengan kondisi Bapak yang saat ini. Jadi jangan karena tangan Bapak sudah diamputasi sebelah itu menyurutkan kayak kalian Bapak yang lainnya. Jadi kita harus tetap mengasah kalian itu Pak. Jadi nanti kita akan latihan untuk melukis menggunakan tangan kiri. Nanti pelan-pelan aja. Nanti saya akan bantu Bapak juga untuk latihan. Gimana Pak? Apa Bapak bersedia? Iya, sus, saya bersedia. Oke, kita mau melukisnya di sini atau mau di luar Pak? Di luar aja bisa, sus. Oke, di luar ya Pak. Nah, kira-kira Bapak mau melukis apa nih hari ini? Saya mau lukis pemandangan gunung itu aja deh, sus. Oke, mau lukis gunung ya. Nah, sebelumnya Bapak tahu nggak apa aja alat-alat yang dipakai untuk melukis? Buku gambar atau kertas lukisan apa aja tuh sama cat untuk melukis. Oke, nah jadi Pak ini alat-alatnya. Jadi kita nanti akan pergi keluar. Jadi Bapak bisa melihat pemandangan dan untuk menggambar gunung ya Pak. Jadi sekarang kita latihan ya Pak untuk melukis. Iya Pak, iya sus. Nah, gimana Pak perasaan Bapak setelah kita selesai latihan melukis? Masih belum biasa ya sus, soalnya nggak biasa kidal, tapi ternyata masih bisa ngelukis ya, walaupun pakai tangan kidal. Ya, jadi nanti Pak, biar Bapak bisa lebih terbiasa lagi, kita akan jadwalkan ya Pak ke jadwal harian Bapak. Nah, jadi saya punya buku nih Pak, jadi nanti buku ini Bapak simpan. Ini buku jadwal kegiatan harian Bapak. Nanti kira-kira Bapak mau latihan melukis berapa kali dalam sehari? Kalau bisa 2 kali, minimal 2 kali. Nah, 2 kali aja ya Pak. Nah, jadi gimana kalau kita jadwalkan pagi-pagi jam 8 sama siang hari sekitar jam 4 sore. Biar Bapak juga lebih terbiasa untuk melukis ya Pak. Yes. Oke Pak, jadi sekian saja. Jangan lupa untuk latihan melukis setiap harinya.
Tadi berapa kali Pak kita latihan melukisnya? 2 kali ya Sus, pagi sama sore. Oke, oke Pak. Jadi sekian pengkajian dari kami. Sebelumnya dari Bapak ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada Sus, itu aja Sus. Oke, nggak ada ya. Jadi nanti minggu depan kami akan datang kembali untuk evaluasi kembali tentang latihan melukis Bapak, dan kita akan melatih latihan yang baru lagi ya Pak. Ya Sus. Oke, saya permisi ya Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, permisi ya Pak ya. Demikian video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.